bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1391. Kontrol penuh gerbang Sishu. Tang Yanran ingat bahwa Ye Junlin telah mengatakan bahwa syarat baginya untuk bergabung dengan klan Sishu sangat sederhana. Itu untuk menjadikannya kepala klan Sishu. Mereka juga berpikir itu adalah klaim yang sangat tidak masuk akal. Tidak berharap itu terjadi hari ini. Ye Junlin benar-benar menjadi penguasa klan Sishu. Selama kamu punya pendapat, kamu bisa datang kepadaku. Tinju selalu bisa diterima oleh semua orang, kan? Ye Junlin tersenyum. Apakah kamu raja dengan kata itu? Tang Beidao tiba-tiba menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di dunia sekuler, ada kekuatan yang begitu menakutkan. Dia hanya bisa memikirkan satu orang. Keberadaan 4 gerbang utama dianggap tabu. Raja berdampingan. Mata Kaisar Sishu hendak terbang keluar. Kenapa dia tidak memikirkan kemungkinan seperti itu? Di dunia sekuler, dengan kekuatan seperti itu, adakah orang lain selain raja yang berdampingan? Satu kata berdampingan raja. Kata Tang Yanran diam-diam. Itu adalah nama yang ditakuti oleh 4 sekte besar. Ye Junlin tersenyum. Yah, ini aku. Kamu pintar. Dengan itu, Ye Junlin memutar cincin di tangannya. Cincin Yanlong. Semua orang mengenalinya. Tang Beidao bersedia mengambil kata berdampingan sebagai raja. Tang Beidao berlutut di depan Ye Junlin dan berteriak. Dia benar-benar yakin dengan identitas dan kekuatan Ye Junlin. Aku akan memiliki karakter lain di tingkat Daxia dan Wulong di Daxia. Ini adalah berkah bagi Daxia. Meskipun Kaisar Sishu di sisi lain enggan, dia masih berlutut di tanah. Kaisar Tang mengambil kata berdampingan sebagai raja. Tuan, mulai sekarang, Anda akan memimpin klan Sishu. Saya akan menunggu raja menjadi raja. Tang Yanran dan yang lainnya juga berlutut. Sejak saat itu, Ye Junlin adalah penguasa klan Sishu. Bagus sekali. Klan Sishu sangat kuat. Sayang sekali tidak bekerja untuk Daxia. Ye Junlin sangat puas dengan hasilnya. Dia tidak pernah berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara ini sebelumnya. Penampilan Tang Beidao yang tiba-tiba membangkitkan pikirannya. Jika Anda memiliki kekuatan yang menakutkan seperti klan Sishu, maka Daxia akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, setelah mengendalikan klan Sishu, Anda dapat mengetahui kekuatan tersembunyi. Belum lagi sedikit lebih banyak kekuatan. Klan Sishu adalah kekuatan tersembunyi kuno, dan mungkin tahu lebih banyak dan lebih mengerti dalam beberapa aspek. Pada titik ini, pasukan intelijennya tidak ada bandingannya. Karena aku adalah tuanmu, maka patuhi perintahku. Ye Junlin berkata dengan dingin. Aku menunggu. Semua orang memandang Ye Junlin bersamaan. Pertama, meskipun saya pemilik klan Sishu, itu harus dirahasiakan. Dalam nama, Anda memegang kendali. Kedua, beri saya daftar rincian dan resume semua orang di klan Sishu. Langkah ini sangat sederhana. Ye Junlin memeriksa apakah ada pengkhianat dari Daxia di dalam klan Sishu. Kedua, juga untuk sepenuhnya mengendalikan organisasi besar ini. Ketiga, aku akan menggunakannya secara rahasia. Kamu tidak boleh bertanya. Dengarkan saja perintahnya. Keempat, ambil setengah dari obat kuno gerbang Sishu dan resepnya. Dan aku akan menggunakannya. Keterampilan tempur klan dan senjata tersembunyi dan keterampilan lainnya. Keduanya, Ye Junlin adalah untuk memperkuat kekuatan prajurit Daxia. Dimengerti. Tentu saja semua orang tidak keberatan. Ye Junlin memandang Tang Beidao lagi. Senior, kamu bisa keluar juga. Bawa kamu untuk melakukan hal-hal besar. Oke, aku akan mengikutimu. Bab 1392, Daxia akan mengingatmu. Tang Beidao memilih untuk mengikuti. Pertama, yakinlah. Kedua, dia ingin melihat seberapa jauh Ye Junlin bisa pergi. Bagaimana bisa Ye Junlin melepaskan ahli yang begitu kuat? Dengan dia, banyak hal yang bisa dilakukan dengan setengah usaha. Jangan melihat ke bawah. Kamu berkontribusi untuk Daxia. Daxia akan mengingatmu. Dengan iman, kamu akan menemukan bahwa hidup memiliki makna. Ye Junlin melirik semua orang dan berkata. Kaisar Sishu memandang Ye Junlin dengan ragu-ragu dan bertanya.
Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ye Junlin tersenyum. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu bisa menjadi dirimu apa adanya. Ye Junlin juga berharap bahwa dia akan melindungi Li Zi. Ziran dan Junjun sangat aman bersama mereka. Dimengerti. Kaisar Sishu mengangguk. Pada saat ini, Tang Yanran mendorong Kaisar Sishu. Kaisar Sishu segera bertanya, saya tidak tahu apakah Anda menikah dengan raja berdampingan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu identitasnya. Ya, dan memiliki anak-anak. Kata Ye Junlin. Ah, apa? Kamu punya anak? Baik Kaisar Sishu dan Tang Yanran tercengang. Awalnya berharap Tang Yanran bisa menjadi putri. Hasilnya ternyata seperti ini. Tuan, aku akan pergi duluan. Kaisar Sishu pergi dengan sejumlah besar orang. Tang Beidao tinggal di sisi Ye Junlin. Di rumah leluhur keluarga Li. Wanita tua dan yang lainnya tercengang. Apa yang telah terjadi? Ketika kelompok Kaisar Sishu pergi di depan, mereka bersemangat dan tersenyum. Berteriak, pria kecil itu pasti akan bergabung dengan klan Sishu. Aku seharusnya senang. Mengapa mereka begitu sedih ketika mereka kembali? Apa yang sedang terjadi? Kakak, bahkan senior Tang Beidao ada di sini. Bukankah pria kecil itu bergabung dengan klan Sishuku? Wanita tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Sishu menghela nafas panjang. Hei, bergabung berarti bergabung. Tapi, ada apa? Tanya wanita tua itu. Kaisar Sishu melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Hal semacam ini adalah rahasia. Dia tidak hanya bergabung, tetapi juga menjadi penguasa klan Sishu. Tang Yanran juga sangat tertekan. Selain hal-hal menyedihkan semua orang, yang juga menyedihkan adalah dia benar-benar memiliki istri dan anak. Ada apa dengan Nona Tang? Li Songkui bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lakukan saja urusanmu sendiri. Faktanya, Tang Yanran memandang rendah Li Zhao dan yang lainnya. Dimengerti, Nona Tang. Berbicara tentang urusan mereka sendiri. Saat ini, bagaimana cara mendapatkan obat ajaib dari tangan Ye Junlin? Mereka sudah merencanakan ini selama berhari-hari. Siap untuk memulai dengan Zhou Yingying. Zhou Yingying memaksa Ye Junlin untuk menyerahkan obatnya. Wanita tua itu dengan cepat memanggil semua orang bersama-sama. Apakah kamu melihatnya hari ini? Kakak sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Kurasa sesuatu terjadi. Jika kamu mendapatkan obat ajaib dari Ye Junlin saat ini dan memberikannya kepada kakak laki-laki, bisakah dia tidak bahagia? Begitu Anda bahagia, satu kalimat akan membuat Anda melonjak, dan setidaknya keluarga Li Zhao akan berkembang selama 100 tahun tanpa masalah. Wanita tua itu mengingatkan. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Ini adalah kesempatan besar. Peluang yang lebih baik dari biasanya. Kaisar Sishu sedang dalam suasana hati yang buruk. Jika dia melihat obatnya, dia pasti akan sangat bersemangat. Maka masa depan mereka akan ada di sana. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa klan Sishu yang mencoba yang terbaik untuk menjilat sekarang adalah milik Ye Junlin. Bab 1393, periode Maret menjadi lelucon. Orang yang membuatnya melambung adalah Ye Junlin. Daripada orang lain. Periode Maret telah menjadi lelucon. Larangan di bawah klan Sishu, mencegah Ye Junlin melihat istri dan putrinya. Tapi Ye Junlin adalah penguasa klan Sishu. Ye Junlin tidak bisa membatasi dirinya sendiri. Ye Junlin tidak pernah memikirkan ini. Setelah menjadi penguasa klan Sishu, semua masalah diselesaikan dengan mudah. Jangan khawatir, Nona tua, obatnya harus disajikan sebelum besok. Wu Mulan meyakinkan. Kesempatan ini sangat penting, dan mereka harus mengambilnya. Setelah semua orang pergi, mereka mulai beraksi. Meskipun Ye Junlin mengatur seseorang untuk menjaga Zhou Yingying. Tapi Wu Mulan dan yang lainnya atas nama Junjun, dan Zhou Yingying tidak akan menolak. Segera bergegas dari Jianghai ke Jiangbei. Akibatnya, mereka jatuh ke dalam perangkap mereka. Orang-orang yang tinggal di sisi Zhou Yingying tidak terlalu peduli. Mereka semua adalah saudara. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa Zhou Yingying telah dikendalikan oleh kerabat ini?
Bukankah aku datang untuk melihat Junjun? Zhou Yingying memandang kerumunan dengan panik. Kamu tidak perlu gugup. Kami tidak akan melakukan apa-apa. Ganti saja obatmu dengan Ye Junlin. Zhang Wentao berkata sambil tersenyum. Zhou Yingying segera bereaksi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Ye Junlin telah diberi hadiah. Tidakkah menurutmu itu tercela? Zhou Yingying memandang beberapa orang dan berkata dengan marah. Kami juga sesepuh Ye Junlin. Dan dia seharusnya memberikan obat ini kepada kami. Ya, Ye Junlin sama sekali tidak menghormati yang lebih tua. Obat ini sebenarnya disembunyikan. Semua orang berkata masuk akal. Zhou Yingying berkata dengan ketidakpuasan. Ini adalah hadiah yang diterima Ye Junlin. Bagaimana mendistribusikannya adalah urusannya sendiri dan haknya. Tidak ada orang lain yang dapat membuat keputusan untuknya. Hari ini, kami akan membuat keputusan untuknya. Saya pikir dia ingin obat ajaib. Atau seorang ibu. Wu Mulan dan yang lainnya sudah melakukan upaya yang kejam. Jadi tentu saja mereka tidak akan berhenti. Pergi. Pergi. Cari Ye Junlin. Tepat ketika semua orang hendak pergi, mereka bertemu Li Ziran. Apa yang kamu lakukan? Li Ziran memandang kerumunan. Siapa yang menceritakan rahasianya? Wu Mulan berteriak tajam. Bagaimana Li Ziran mengetahuinya? Ziran tidak ada hubungannya denganmu. Cepat dan menyingkir. Jangan tunda kami. Selir Zhao memarahi. Tidak. Aku di sini hari ini. Jadi jangan coba-coba menggertak ibuku. Li Ziran menghadapinya gayung bersambut. Ibumu. Bukankah ini ibumu? Menyingkirlah sekarang. Zhang Wentao berkata dengan marah. Wajah Li Ziran tegas. Aku tidak akan melepaskannya. Dia dengan keras kepala menjaga pintu. Semua orang tidak berani membuat suara keras. Jika wanita tua itu tahu, itu akan menjadi masalah besar. Tujuan Ziran sangat sederhana. Ini adalah untuk meminta Ye Junlin menyerahkan obat ajaib. Dan kemudian kami akan mendedikasikannya untuk Kaisar Sishu. Kami juga mempertimbangkan masa depan keluarga Li Zhao. Nenekmu juga mengatakan itu. Selama obat ajaib disajikan, dua keluarga kami tidak akan khawatir selama 100 tahun di masa depan. Kata orang banyak. Ziran, pikirkanlah. Sebenarnya, obat ajaib ini tidak terlalu berguna bagi Ye Junlin sekarang. Tetapi bagaimana jika itu digunakan sebagai ganti nasib kedua keluarga? Bukankah itu lebih hemat biaya? Kata Mulan dengan nada persuasif. Benar saja. Li Ziran ragu-ragu. Ya. Dan Kaisar Sishu sangat tidak senang sekarang. Bagaimana jika salah satu dari mereka tidak senang terhadap kita? Obat ajaib sangat penting saat ini. Zhao Jiangwo juga setuju. Li Ziran memelototi semua orang dan berkata, Oke, berhenti bicara. Jangan mempermalukan ibuku. Aku akan pergi dan meminta Ye Junlin untuk kembali. Bab 1394. Aku akan menunggumu menjemputku dan Junjun. Oke. Kami berjanji. Ziran, kami juga mempertimbangkan masa depan Anda dan Junjun. Saya harap Anda bisa membedakannya. Semua orang berseri-seri dengan gembira. Kuda-kuda Li Ziran. Itu tidak masalah. Benda ini adalah paku di peti mati. Li Ziran memandang semua orang dengan putus asa. Tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melakukan hal seperti itu untuk kepentingan keluarga. Ini sangat menjijikkan. Jika ada kesempatan untuk memilih hidup, dia tidak akan pernah memilih antara Li dan Zhao. Sekarang jika dia tidak keluar untuk menyelesaikannya, baik Ye Junlin atau Zhou Yingying pasti akan terluka. Sisi mana yang terluka adalah hasil yang tidak ingin dia lihat. Jadi lebih baik jika dia menyelesaikannya sendiri. Di villa, Ye Junlin tidak menyangka Li Ziran akan datang. Dia terkejut. Ziran, apakah kamu sudah memaafkanku? Ye Junlin bertanya segera. Li Ziran menggelengkan kepalanya dengan wajah dingin. Tidak, aku tidak memaafkanmu. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ye Junlin. Li Ziran memandang Ye Junlin, ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Bisakah Anda memberi saya hadiah yang Anda dapatkan? Oke. Yang tidak diharapkan Li Ziran adalah bahwa Ye Junlin setuju. Tidakkah kamu bertanya mengapa? Li Ziran tampak terkejut. Ye Junlin tersenyum. Karena itu kamu.
Aku tidak perlu tahu alasannya. Selama kamu berbicara. Oh. Li Ziran tenang di permukaan. Tetapi sebenarnya tergerak. Arus hangat mengalir melalui hatiku. Dalam sekejap, Li Ziran memaafkan Ye Junlin. Hal yang sangat berharga. Sesuatu yang bisa ditukar dengan pulau atau kota. Dia bahkan memberikannya pada dirinya sendiri tanpa bertanya. Awalnya, Li Ziran masih memikirkan cara menyembunyikan masalah ini. Tanpa diduga, Ye Junlin mendengar bahwa dia memintanya, dan bahkan memberikannya secara langsung. Xiao Bei, bawakan obatnya. Perintah Ye Junlin. Segera, Bei Tianwang membawa sesuatu. Datang dalam kotak yang bagus. Kotak itu dibuat khusus dan membutuhkan kata sandi untuk membukanya. Ye Junlin menyerahkan kotak itu kepada Li Ziran dan memberitahu dia kata sandinya lagi. Li Ziran mengambil kotak itu dengan ekspresi yang rumit, hanya mengambil beberapa langkah, lalu berbalik untuk melihat Ye Junlin dan berkata, "Aku akan menunggumu menjemputku dan Junjun dalam 3 bulan." Ye Junlin tersenyum. "Jangan khawatir. Aku akan mengawasi kalian setiap saat." Setelah Li Ziran berhasil membawa obat ajaib itu kembali ke rumah Li, keluarga Li Zhao benar-benar mendidih. Inilah kesempatan besar untuk menjadi terkenal. Mereka berjanji untuk membiarkan Zhou Yingning pergi, dan sekelompok orang dengan bersemangat pergi mencari wanita tua itu. Di bawah kepemimpinan wanita tua itu, semua orang datang menemui Kaisar Sishu. "Saudaraku, mereka punya sesuatu yang baik untukmu." Wanita tua itu tertawa. Kaisar Sishu tertegun sejenak. "Hal bagus apa?" "Tuan Tang, Anda pasti pernah mendengar tentang hadiah baru-baru ini untuk para pahlawan di Daxia." Wu Mulan bertanya sambil tersenyum. Mata Kaisar Sishu berbinar. Mungkinkah obat ajaib yang menyelamatkan nyawa pada saat kritis itu? Meskipun ada banyak obat kuno di klan Sishu, mereka juga iri dengan obat ajaib yang dikembangkan oleh Yan Longwei kali ini. "Ya, kami baru saja mendapatkannya. Dan saya secara khusus membawanya kepada Anda." Zhao Jianli segera menyerahkan kotak itu. Kemudian setelah memasukkan kata sandi, kotak itu muncul secara otomatis. Ada tabung ramuan biru di dalamnya. Ini adalah obat legendaris. Di Daxia, hanya menteri penting negara yang layak. Setelah melihat ramuan itu, Kaisar Sishu sangat gembira. Memegang ramuan itu dengan enggan. Ini seperti memberinya kehidupan lain. "Bisakah kamu tidak menyukainya? Saya sangat menyukai hadiah ini. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik." Kaisar Sishu tertawa. Bab 1395. Kamu tidak bisa menjadi tuan. Katakan padaku. Hadiah apa yang kamu inginkan? Kaisar Sishu melihat ke arah kerumunan dan bertanya. Hadiah itu sah. Dan keluarga Li Zhao senang. Wanita tua itu juga sangat senang. Li Tianhao dan Wu Mulan saling memandang dan berkata, "Tang tua, kami tidak meminta apapun lagi. Kami hanya ingin keluarga Li dan keluarga Zhao menjadi klan di dalam klan Sishu. Kami akan mengikuti klan Sishu untuk generasi yang akan datang dan patuhi perintahmu." Ini adalah keinginan terbesar dari keduanya. Jika berhasil, keluarga Li Zhao akan lepas landas sepenuhnya. Mereka milik klan Sishu. Kaisar Sishu menjawab tanpa sadar, "Oke, aku berjanji hal kecil ini. Mulai sekarang kamu akan menjadi orang-orang dari klan Sishu. Kemarilah, umumkan beritanya." "Benarkah?" "Terima kasih Tang Lao." Li keluarga Zhao rela melewati api dan air untuk klan Sishu, dan mereka tidak akan melakukan apa-apa. Keluarga Li Zhao berlutut dan berterima kasih kepada Kaisar Sishu. Beberapa impian seumur hidup orang tua telah menjadi kenyataan. Mendorong keluarga mereka ke atas. Upaya tidak sia-sia. Tetapi pada saat ini, Tang Yanran melangkah maju dan menarik Kaisar Laksi. "Ada apa, Yanran?" tanya Kaisar Sishu. "Kakek, jangan membuat keputusan begitu cepat. Masalah ini harus dipertimbangkan," saran Tang Yanran. Kaisar Sishu berkata dengan marah, "Apa? Tidak bisakah aku menjadi penguasa masalah sepele ini?" Tang Yanran menjadi cemas. "Kakek, apakah kamu lupa situasi klan Sishu saat ini?" Boom. Sesaat ketika dia bangun, tubuh Kaisar Sishu bergetar hebat. Ya, bukan dia yang bertanggung jawab atas klan Sishu sekarang. Meskipun ini masalah kecil,
Aku harus memberitahunya. Kaisar Sishu menepuk dahinya dan berkata dengan terkejut, saya lupa tentang ini. Tunggu sebentar. Jangan biarkan berita ini keluar. Adapun Anda bergabung dengan klan Sishu, saya harus memikirkannya dalam jangka panjang. Ah, perubahan pikiran menyebabkan semua orang di keluarga Li Zhao tercengang. Termasuk wanita tua itu. Baru saja, Kaisar Sishu jelas setuju. Kenapa tiba-tiba berubah? Mendengarkan nada suara Tang Yanran, sepertinya dia tidak bisa menjadi tuan sekarang. Bagaimana ini? Bahkan wanita tua itu sangat penasaran. Masalah ini sulit bagi orang lain. Tetapi bukankah itu hanya hukuman untuk Kaisar Sishu? Mengapa Anda memikirkannya untuk waktu yang lama? Bagaimana mereka tahu bahwa pemilik klan Sishu saat ini adalah Ye Junlin? Kaisar Sishu benar-benar tidak bisa menjadi tuannya. Ada apa? Kakak tertua. Wanita tua itu bertanya dengan cepat. Jika ini tidak bisa dilakukan, dia tidak akan bisa menyelamatkan muka. Klan Sishu juga kehilangan muka. Jangan tanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kaisar Sishu pergi dengan marah. Tang Yanran mengikuti. Meninggalkan keluarga Li Zhao untuk saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa dengan wanita tua itu? Kita seharusnya tidak menyinggung Elder Tang, kan? Tanya Wu Mulan. Wanita tua itu menjelaskan. Tidak. Mari kita begini. Ada banyak keluarga dan organisasi bangsawan di gerbang Sishu. Tetapi mereka semua memiliki aturan ketat. Faktanya, Anda harus dinilai. Anda hanya bisa masuk jika Anda memenuhi syarat. Sudah berakhir. Wanita tua itu memikirkan alasan untuk menghadapinya. Bahkan, dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakek, saya pikir saya harus mendiskusikan masalah ini dengannya. Kalau tidak, beritahu dia bahwa jika dia yang harus disalahkan, itu akan menjadi masalah besar. Tang Yanran mengingatkan di tempat terpencil. Oke, kalau begitu ayo cepat temukan dia. Dia bertekad untuk menerima obat itu. Jadi dia harus menyetujui permintaan keluarga Li Zhao. Kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Bab 1396. Berkeliling dan kembali ke tanganku. Hah? Kenapa kamu ada di sini? Ye Junlin memandang beberapa orang. Ini sangat hidup hari ini. Temukan mereka satu persatu. Tuanku, saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Ini tentang klan Sishu. Kaisar Sishu tersenyum. Mengatakan. Kaisar Sishu menyeka keringat dingin di dahinya. Tuanku, saya ingin keluarga Li di Jiangbei dan keluarga Zhao di ibu kota provinsi bergabung dengan klan Sishu. Saya ingin tahu bagaimana menurut Anda. Tang Yanran menambahkan di sebelahnya. Tuanku, ini sebenarnya masalah kecil. Tetapi Anda sekarang adalah penguasa klan Sishu. Dan Anda perlu memutuskan hal-hal spesifik. Tang Yanran mengatakan ini untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Ye Junlin. Keluarga Li Zhao. Mengapa membiarkan mereka bergabung? Sejauh yang saya tahu, 2 kualifikasi ini jauh dari cukup, kan? Setidaknya mereka harus seukuran keluarga. Ye Junlin bertanya dengan penuh minat. Ini. Kaisar Sishu tercengang. Apakah Anda akan memberitahu saya tentang obatnya? Mengatakan. Melihat situasi yang tidak normal, Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan dingin. Kaisar Sishu ketakutan dengan suara ini. Ya, tuanku, kataku. Keluarga Li Zhao memberiku ramuan itu, yang baru-baru ini diberikan kepada pahlawan oleh Daxia. Aku mengambil ramuan itu dan berjanji untuk membiarkan mereka bergabung dengan klan Sishu. Kaisar Sishu mengatakan semuanya satu persatu. Ternyata Li Ziran mengambil kembali obat itu dan mendedikasikannya untuk Kaisar Sishu. Terima kasih kepada mereka untuk mencari tahu. Ye Junlin langsung marah, dan ada cahaya dingin di matanya. Bajingan. Kredit apa yang kamu miliki untuk Daxia? Kamu berani meminum ramuan ini? Ye Junlin membanting meja. Kaisar Sishu sangat ketakutan sehingga dia berlutut. Tang Beidao di sebelahnya meliriknya dan menghela nafas tak berdaya. Kamu, mengapa kamu begitu bingung? Aku ingin bertanya kualifikasi apa yang kamu miliki. Ye Junlin menggeram. Tang Yanran segera menjelaskan. Yang mulia tidak. Itu disajikan oleh keluarga Li Zhao.
Kami tidak berani. Tang Beidao meraung. Belum minum obatnya. Kaisar Sishu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru membawa kotak itu ke Ye Junlin. Xiao Bei, ambil. Ye Junlin tersenyum bercanda. Berputar-putar. Bukankah obat ini kembali ke tanganmu? Ingat, beberapa hal bukan milikmu di masa depan. Jangan bergerak. Ye Junlin memperingatkan. Dimengerti. Kita pergi sekarang. Beberapa orang dari Kaisar Sishu akan pergi. Tunggu. Tuanku. Ada apa? Semua orang menoleh. Saya telah menerima ramuannya. Tetapi saya ingin mengklaim bahwa Anda telah menerima keluarga Li Zhao. Dan membiarkan mereka bergabung dengan klan Sishu. Saya setuju. Kata Ye Junlin. Kaisar Sishu tampak bahagia. Dimengerti. Meskipun saya tidak mendapatkan obatnya, saya akhirnya menyelamatkan muka di depan keluarga Li Zhao. Setelah kembali ke rumah leluhur keluarga Li, Kaisar Sishu mengumumkan bahwa keduanya dapat bergabung. Keluarga Li Zhao benar-benar mendidih. Di masa lalu, dia meminjam momentum klan Sishu, tetapi sekarang dia benar-benar menjadi anggota klan Sishu. Sejak saat itu, Daxia berjalan menyamping. Langsung di atas keluarga. Seperti keluarga Ye di ibu kota, mereka langsung menamparkan mereka saat melihatnya. Segera, berita itu menyebar. Getaran musim panas yang besar. Klan Sishu adalah yang paling aktif di antara kekuatan tersembunyi utama. Dua keluarga sekarang disertakan. Pada saat yang sama, Jiang Bei dan pengusaha kaya serta selebriti di sekitarnya datang untuk memberi selamat kepada keluarga Li Zhao. Omong-omong, aku ingin berterima kasih kepada Ye Junlin. Ayo pergi. Ayo berterima kasih pada Ye Junlin dengan benar. Li Songqi melamar. Sekelompok orang pergi ke kediaman Ye Junlin. Bab 1397. Aku membuatmu di puncak tapi juga membuatmu jatuh. Stop. Apa yang kamu lakukan? Ketika mereka sampai di gerbang villa, ada seseorang yang menjaga mereka. Secara alami, itu adalah jalan Tang Utara. Saat ini, tidak ada tugas untuk mengikuti Ye Junlin, dan dia berperan sebagai penjaga paman. Hei, Ye Junlin masih mencari pria parubaya untuk menjadi penjaga pintu. Bisakah kamu menyimpannya dengan kulit yang tipis dan daging yang lembut? Li Songqi mencibir ketika mereka melihat Tang Beidao. Mereka belum pernah melihat Tang Beidao sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak mengenalnya. Orang tua, apakah kamu pengawal yang diundang oleh Ye Junlin? Zhang Wentao bertanya. Hahaha. Semua tertawa. Karena jika Tang Beidao membuang auranya, dia akan menjadi orang yang anggun dan santai. Bahkan sedikit lemah. Aku akan masuk. Bisakah kamu menghentikan kami? Li Songqi memamerkan kekuatannya di depan Tang Beidao. Kalau saja dia tahu bahwa pria parubaya yang anggun di depannya berusia hampir 200 tahun. Diperkirakan dia akan pingsan di tempat. Yang lebih menakutkan adalah orang di depannya akan menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Apalagi berpikir bahwa ini adalah ahli nomor satu dari klan Sishu. Bahkan Kaisar Sishu akan menyebut keberadaan Paman Si. Mencari kematian. Tang Beidao hendak marah ketika sebuah suara terdengar, biarkan mereka masuk. Baru saat itulah Tang Beidao menahan niat membunuhnya dan membiarkan beberapa orang masuk. Melihat orang-orang di depannya, Ye Junlin tersenyum, apakah Anda di sini untuk pamer? Sepertinya Anda juga mengetahuinya. Semua orang di Daxia sekarang tahu bahwa keluarga saya, Li dan Zhao, sudah dari 4 besar klan. Kami berada di atas. Bahkan jika itu adalah keberadaan keluarga Ye di ibu kota, kami berada di atas mereka. Ye Junlin seperti ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami. Li Songqi berkata dengan bangga. Masing-masing dari mereka mengambil udara. Mereka semua terlihat seperti saya nomor satu di dunia. Ye Junlin, apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Kami akan menjadi atasan. Dan kamu akan berada di bawah. Selir Zhao berkata dengan nada menghina. Zhang Wentao tersenyum dan berkata, hidup ini sangat indah. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Kami telah menjadi orang-orang dari 4 klan utama dalam sekejap mata. Apakah kamu marah? Terima kasih. Itu kamu. Botol ramuan darimu.
Mari kita menjadi penjaga gerbang. Terima kasih. Semua orang dengan munafik berterima kasih pada Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum. Aku membuatmu bergabung dengan klan Sishu. Aku mendorongmu ke atas. Tapi kamu harus ingat, aku bisa mendorongmu ke atas, dan aku bisa membuatmu jatuh ke bawah. Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang yang hadir tertawa. Semua orang tertawa begitu keras sehingga mereka tidak bisa berdiri. Jika orang lain mengatakannya, mereka mungkin masih mempercayainya. Tapi Ye Junlin mengatakan ini. Bagaimana mereka mempercayainya? Ye Junlin tidak ada hubungannya dengan klan Sishu. Atau apakah dia setuju untuk bergabung? Bagaimana ini mungkin? Apakah Kaisar Sishu masih mendengarkanmu? Ye Junlin, aku mengetahui bahwa kamu cacat, tetapi kemampuanmu untuk berbicara besar semakin dibesar-besarkan. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa klan Sishu adalah milikmu? Selir Zhao berteriak pada Ye Junlin. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Kamu benar. Klan Sishu adalah milikku. Bah. Setelah Ye Junlin selesai berbicara, dia dengan suara bulat mengeluh. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu sangat berani. Beraninya kamu mengatakan bahwa itu milikmu. Li Songqi meraung. Mereka marah. Setelah melihat ini, Tang Beidao berkata, dia benar. Dia adalah penguasa klan Sishu. Bab 1398. Tidak bisa menahan. Karena aku. Diam. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Tang Beidao ingin mengatakan kalimat berikutnya, tetapi disela oleh Li Songqi. Aku. Tang Beidao tercengang. Dia sangat dihormati di antara klan Sishu. Dan bahkan Kaisar Sishu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Akibatnya, saya diajari pelajaran oleh beberapa orang kecil. Apa yang kamu? Cepat ke samping. Zhang Wentao memarahi dengan tidak sabar. Aku. Tang Beidao benar-benar akan meledak. Begitu dia lahir, dia benar-benar dihancurkan oleh Ye Junlin. Ini dia pakai. Tetapi diganggu oleh pencuri kecil ini. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Ye Junlin, jangan gunakan identitasmu sebagai klan Sishu untuk menipumu di masa depan. Hati-hati kami akan membunuhmu. Ya, jika aku mendengarmu mengatakan ini di masa depan, aku akan memukulmu sekali ketika aku sampai jumpa. Beberapa orang pergi dengan arogan. Ketika melewati Tang Beidao, dia memarahi, orang tua itu akan mengingat identitasnya di masa depan. Kamu bisa makan kotoran. Tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Hati-hati aku mengalahkanmu. Li Songqi melambaikan tinjunya dengan arogan. Tang Beidao benar-benar akan meledak. Dipermalukan oleh sekelompok anak nakal kecil. Jangan marah. Akan ada kesempatan untuk membersihkannya di masa depan. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Setelah Li Songqi dan yang lainnya pergi, Raja Surgawi Barat datang. Apakah sudah ada berita? Sudah lama sekali. Masuk akal bahwa mereka seharusnya mengambil tindakan. Ye Junlin bertanya. Ya, kami telah mencegat panggilan antara Pangeran William dan pria misterius di Daxia. Meskipun itu hanya sebagian, kami masih dapat mendengar apa yang akan mereka lakukan. Kata Raja Sitian. Ye Junlin tersenyum. Aku tahu mereka akan bertindak. Setelah menunggu begitu lama, mereka akan muncul. Ternyata hadiah publik ini adalah ide Ye Junlin. Dia secara khusus meminta Yan Longwei untuk membuat daftar-daftar. Ketika sampai pada siapa ramuan itu akan diberi hadiah, tujuannya sangat sederhana, hanya untuk mendorong munculnya pasukan rahasia. Terserah mereka apakah mereka bisa menahan napas. Alhasil, mereka menjadi tenang. Tapi Pangeran William ingin mereka bertindak. Menurut rekaman panggilan yang disadap, Pangeran William dari negara elang perang tampaknya menyalahkan mereka atas dua kekalahan pertama mereka. Dia meminta mereka untuk mendapatkan ramuan apapun yang terjadi. Si Tianwang memutar rekaman itu ke Ye Junlin. Setelah mendengarkan ini, Ye Junlin tersenyum. Jika Anda pikir mereka mencuri obat, siapa yang akan mereka pilih? Qin Beishan dan Qin Lao tidak mungkin dilakukan. Mereka juga mengerti bahwa seseorang akan melindungi mereka. Jika sesuatu terjadi pada itu akan mempengaruhi mereka. Itu terlalu besar. Pejabat penting dari negara lain pada awalnya tidak tersentuh.
Setelah memikirkannya, Anda adalah satu-satunya penguasa istana. Si Tianwang dan Bei Tianwang menganalisis. Ye Junlin tersenyum. Ya. Tidak peduli mereka memeriksa saya sekarang. Saya hanya orang biasa. Hanya orang cacat. Saya baru saja mendapat hadiah untuk eksploitasi militer saya sebelumnya. Dan membunuhku memiliki dampak paling kecil. Atau tidak berdampak. Jadi mereka pasti akan memilih untuk menyerangku. Bei Tianwang menyentuh hidungnya. Tapi ada satu hal. Mereka telah menderita kerugian di Jiangbei sebelumnya. Mereka takut berpihak raja ada di Jiangbei. Ye Junlin tersenyum. Sederhana saja. Bukankah cukup membiarkan raja muncul di tempat lain? Pasti akan menemukan buktinya sebelum mereka berani bertindak. Tembak raja berdampingan dan uji kekuatannya. Diperkirakan akan sulit menemukan seseorang untuk menggantikanmu. Raja Sitian mengungkapkan keprihatinannya. Pada saat ini, Ye Junlin memandang Tang Beidao. Bab 1399, Raja Palsu. Ada kan? Bukankah ini sudah jadi? Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Baik Raja Surgawi Barat dan Raja Surgawi Utara tertawa. Terutama, Avengers tahu bahwa Raja sangat kuat dan kuat. Jika kata palsu muncul di samping Raja, Avengers harus memverifikasi keasliannya. Kriteria untuk verifikasi adalah kekuatan. Jika kekuatannya tidak cukup, itu pasti palsu. Tetapi mereka tidak dapat menemukan seseorang yang dapat menandingi kekuatan Ye Junlin untuk sementara waktu. Tanpa diduga, ada Tang Beidao di sini. Meskipun dia tidak sebagus Ye Junlin, sama sekali tidak ada masalah untuk menggantikannya. Bagaimanapun, master nomor 1 dari klan Sishu. Aku. Tang Beidao juga terkejut. Dan biarkan kata palsu menjadi raja berdampingan. Ya, benar, itu kamu. Ye Junlin berkata, baiklah, aku akan memanggilmu Raja Musim Panas Istana Zentian, yang berarti Raja Musim Panas Agung, yang memiliki status yang sama dengan 4 Raja Surgawi besar di timur, barat, utara dan selatan. Benar-benar bekerja untuk Daxia. Ini membuat Tang Beidao bersemangat untuk sementara waktu. Saya pikir itu hanya melakukan hal-hal kecil dengan Ye Junlin. Saya tidak berharap memiliki gelar dan status setinggi itu. Aku bersedia memberikan segalanya untuk Daxia. Tang Beidao merasa bahwa dia kembali ke era ketika dia tak terkalahkan di pengadilan. Darahnya mendidih. Tugas pertama, palsukan aku. Aku akan memberimu ketiga item topeng Yanlong. Ye Junlin mengatur. Setelah Tang Beidao menerima tugas itu, dia segera bergegas ke utara. Atas nama Raja Berdampingan, biarkan Brigade Besi Kunlun, Tentara Shuro, dan Tentara Tembok Besar secara kolektif berlatih bersama. Tidak hanya itu, bahkan penjaga pribadi yang diatur Fan Zhengnan di samping Ye Junlin juga dievakuasi. Ini lebih kondusif untuk rencana Ye Junlin. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang lebih mungkin menarik aksi Avengers. Di sebuah pangkalan di suatu tempat di utara, Tang Beidao mengenakan topeng Yanlong dan memegang pedang Yanlong, memandang 3 tim utama di bawah ini dengan kekuatan yang tak tertandingi. Menurut instruksi Ye Junlin, dia telah membuat pengaturan. Selanjutnya adalah praktek. Tang Beidao mundur ke kamp. Chen Wudao, Fan Zhengnan dan yang lainnya semua mengikuti di belakang. Mereka juga sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya saya memiliki pertemuan yang begitu dekat dengan Raja Berdampingan. Fan Zhengnan bahkan ingin melihat wajah aslinya. Pencuri anjing, ambil nyawamu. Pada saat ini, ada teriakan keras. Tiba-tiba, 5 tuan besar muncul di sekitar mereka, dan mereka semua menyerang Raja Berdampingan. Kelima orang ini berada di atas level master berusia 100 tahun. Mereka adalah penguasa Avengers untuk menguji Raja Berdampingan. Setelah pertempuran, kelimanya terluka. Pada akhirnya, dia tidak melarikan diri dari Tang Beidao. Semua ditangkap hidup-hidup, tetapi semuanya memiliki racun di mulutnya, dan mereka semua bunuh diri. Wajah-wajah di balik topeng itu sama seperti sebelumnya, begitu hancur hingga tak terlihat sama sekali. Semua orang terkejut lagi. Raja Berdampingan benar-benar kuat. Dia yang sebenarnya. Di tempat yang gelap, beberapa orang bahkan lebih terkejut dan segera pergi. Di suatu tempat di Jianghai,
Sekelompok orang bertopeng berkumpul. Sudah dikonfirmasi. Orang yang muncul di utara adalah Raja Berdampingan. 3 simbol benar-benar tidak disebutkan. Dan kekuatannya juga cocok. Seseorang memberitahu mereka berita dari utara. Oke, kali ini Raja Berdampingan tidak di Jiangbei. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk melakukannya. Hanya dalam pelatihan bersama ini, Fan Zhengnan memindahkan semua penjaga di sekitar Ye Junlin. Kali ini Ye Junlin sendirian dan tidak berdaya, kecuali dia mampu menumbuhkan sayap dan melarikan diri. Kali ini pasti berhasil. Pangeran William marah. Segera, sekelompok orang diam-diam mendekati Jiangbei. Bab 1400. Aku sudah lama menunggumu. Di pangkalan utara. Fan Zhengnan berbicara dengan Chen Wudao. Apakah menurut Anda agak salah untuk menjadi raja berdampingan kali ini? Chen Wudao berkata dengan heran. Apakah Anda merasa seperti itu? Meskipun kata berdampingan dengan raja adalah tidak berbeda di permukaan, itu memberi mereka perasaan yang sangat aneh. Aku tidak tahu apa masalahnya. Aku selalu merasa ada yang salah. Bagaimana kalau kita mengintip? Fan Zhengnan selalu ingin tahu tentang wajah raja yang sebenarnya. Chen Wudao tidak. Namun, dia menunjukkan sedikit keraguan. Tapi kita tidak bisa masuk ke wilayah pribadi raja secara berdampingan. Setelah ditemukan, kita akan menghadapi hukuman. Fan Zhengnan memelototinya. Oke, jika kamu tidak melakukannya. Pergi. Aku akan pergi. Lain kali. Tidak akan ada kesempatan yang begitu bagus. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Chen Wudao masih tidak bisa menahan rasa penasarannya. Segera, keduanya diam-diam menyentuh domain pribadi raja secara berdampingan. Bidang pribadi tidak dijaga. Maka mereka berdua dengan mudah mendekati kediaman raja kata berdampingan. Melalui celah, keduanya melihat ke dalam. Pada saat ini, Tang Beidao kebetulan melepas topeng Yanlong, mengungkapkan warna aslinya. Hei! Fan Zhengnan dan keduanya melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari raja berdampingan. Ternyata pria parubaya yang lembut dan elegan. Mereka mengira mereka adalah orang-orang muda. Siapa? Tang Beidao menemukan seseorang mendekat dan berteriak dengan marah. Boom! Boom! Pada saat yang sama, dua energi tak terlihat meledak. Mereka mengecam Fan Zhengnan. Keduanya muntah darah, tetapi segera melarikan diri. Tang Beidao tahu bahwa wajah aslinya terungkap, dan segera memanggil Ye Junlin. Ini adalah kesalahannya. Dia ceroboh. Saya pikir itu akan baik-baik saja di ranah pribadi. Jadi tidak ada topeng. Tidak apa-apa. Lihat saja. Lagi pula, mereka belum pernah melihat wajah raja berdampingan yang sebenarnya. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Fan Zhengnan, yang telah melarikan diri dari ranah pribadi mereka, mengeringkan kemacetan dan segera meminum obat kuno. Setelah pulih, keduanya saling memandang. Itu bukan pemuda. Bukankah ada desas-desus bahwa raja adalah seorang pemuda? Fan Zhengnan bertanya dengan heran. Chen Wudao menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Orang ini seharusnya berasal dari kekuatan tersembunyi, kan? Bagaimanapun, harimau berjongkok, naga tersembunyi di musim panas yang hebat. Bahkan ada banyak organisasi rahasia yang tidak kami ketahui. Tahu tentang. Fan Zhengnan menepuk dadanya dan merasa lega. Dalam satu napas, saya akhirnya memenuhi keinginan saya, mengetahui wajah raja yang sebenarnya. Saya lebih yakin padanya. Chen Wudao tersenyum. Jika itu seorang pria muda, dia tidak bisa menerimanya. Seorang pria parubaya, dia jauh lebih nyaman. Keduanya juga sangat bangga. Mereka harus menjadi orang pertama yang bertemu wajah raja. Ye Junlin telah menunggu kedatangan musuh. Di malam hari, larut malam. Telinga Ye Junlin berkedip, dan dia sudah mendengar suaranya. Mereka ada di sini. Set. Suara gemerisik terdengar, dan master bertopeng tiba-tiba muncul di villa. Mereka datang ke kamar tidur dan mengepung Ye Junlin secara berkelompok. Ye Junlin, serahkan obatnya dan selamatkan hidupmu. Seseorang berteriak dengan dingin. Obat apa? Apakah ini yang kamu bicarakan? Ye Junlin bertanya sambil memegang kotak itu. Ah! Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian berteriak dengan marah, itu benar.
Ini dia. Ayo, serahkan padaku. Dan lepaskan kamu. Baik. Ye Junlin mengambil inisiatif untuk meletakkan kotak. Itu diserahkan. Tetapi orang-orang ini bingung. Bersambung.